Beritakanlah Injil diambil dari Yehezkiel 3 ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti akan dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Mungkin di antara pendengar masih ingat dengan kecelakaan yang menimpa pesawat Ethiopia Airlines 767-200IR yang dibajak dan jatuh karena kehabisan bahan bakar di samudra dekat Comoro Islands pada tanggal 23 November 1996. Pesawat naas tersebut sedang dalam perjalanan dari Ethiopia ke Kenya saat 3 orang membajaknya. Rupanya, para pembajak tidak mengizinkan pilot untuk mengisi bahan bakar di sepanjang perjalanan. Dan dalam keadaan kritis, karena bahan bakar hampir habis, pesawat terpaksa didaratkan di dekat Moroni, Kepulauan Komoros. Namun naas, pesawat benar-benar kehabisan bahan bakar dan menukik ke pantai. 10 dari 12 awak pesawat dan 117 dari 160 penumpang tewas bersama dengan ketiga pembajak. Tanpa sengaja, adegan dramatis jatuhnya pesawat terekam oleh kamera video dan ditayangkan berulang-ulang di pesawat televisi. Tanpa banyak dipublikasikan, ternyata ada adegan dramatis yang lebih mengharukan tatkala pesawat tersebut sedang menukik ke laut. Salah seorang penumpang yang selamat menceritakan, salah satu penumpang bernama Andromikens sedang berdiri dan mencoba menenangkan para penumpang dan bersaksi tentang imannya kepada Kristus. Hanya beberapa saat sebelum pesawat ini menyentuh lautan, kurang lebih 20 orang berdiri dan menyatakan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Tidak heran bila Paulus mati-matian memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa asing. Tidak heran jika Petrus akhirnya mati sebagai martir dengan disalib terbalik. Tidak heran pula bila darah para martir yang menggenangi bumi ini karena Injil. Sebab mereka tahu bahwa keselamatan manusia ditentukan saat mereka berada di bumi. Yesus telah membayar harga manusia 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan manusia. Lalu siapakah yang akan meneruskan berita ini kalau bukan kita, orang percaya? Coba saudara pikirkan bacaan hari ini. Ayat ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti kita semua, tapi inilah kebenaran. Allah mau semua anaknya terlibat aktif dalam pemberitaan Injil. Asal tahu saja, dunia sedang menukik seperti pesawat yang kehabisan bahan bakar. Semua manusia akan mati. Lalu siapakah yang akan menjadi Andromikens untuk bersaksi bagi dunia? Anda lihat, ladang telah menguning, tetapi penuai sedikit. Di manakah para penuai? Oh, mereka sedang asik dengan pekerjaannya, asik dengan keluarganya, asik dengan hobinya, dan berbagai macam keasikan lainnya. Sehingga mewartakan Injil telah dilupakan sama sekali. Tuhan Yesus memberkati.